Jumpa lagi teman-teman pecinta otomotif. Untuk video hari ini saya akan sampaikan tutorial bagaimana membersihkan blekor, merawatnya agar selalu bekerja maksimal. Jadi kita perlu rawat ini, artinya semua perlu dirawat. Karena ini akan kemasukan uap oli. Di sini ada 5 kamar dan semuanya itu melewati katalis, dan uap olinya setelah disedot di sini oleh intake melewati ini pasti ada yang terjebak di antara katalis-katalis itu, sehingga akibatnya karena teroksidasi oleh uap oli kotoran sehingga katalis tidak akan bekerja maksimal kalau kondisinya kotor. Dan itu terjadi setelah berlangsung sekitar perjalanan 5.000 kilo. Jadi harapan saya kalau yang sudah pakai blekor, setiap 5.000 kilo dilepas, nanti dilihat caranya pada video saya ini. Nah, apalagi untuk mobil diesel, yang bermesin diesel, jangan 5.000, usahakan 2.500 atau 3.000. Karena akan lebih cepat tercemar oleh uap oli untuk mobil dieselnya. Oke teman-teman, selamat mengikuti. Sukses selalu. Terima kasih. Teman-teman pecinta otomotif, hari ini kita lakukan tutorial untuk pembersihan blekor. Pertama, blekor dilepas, kemudian diisi bisa Pertalite atau bisa Pertamax atau Pertamax Turbo. Dipenuhin, bisa dari input atau dari output. Nah, setelah penuh, kita goyangkan pelan-pelan saja. Ditunggu dulu sekitar semenit 2 menit, kemudian digoyangkan pelan-pelan. Karena ini fungsi utamanya adalah untuk menghilangkan oli-oli yang tertahan di sela-sela katalis, sehingga mengotori katalis yang pada akhirnya akan melemahkan kinerja blekor. Nah, ini kita pembuangan yang pertama, nampak kotor sekali, hitam. Kita lakukan lagi pengulangan sampai didapatkan hasil olahan atau hasil buangannya itu menjadi jernih, seperti Pertalite yang masih baru seperti ini. Kita lakukan lagi, bisa diulang. Biasanya kalau untuk pemakaian di mobil bensin itu 3 kali sudah cukup bersih. Kalau di mobil bermesin diesel biasanya lebih banyak, atau bisa antara 5 kali sampai 6 kali pengulangan baru bersih. Ini pengulangan yang kedua, pencucian yang kedua. Dikocok pelan-pelan saja agar bensin bisa membersihkan oli yang tertangkap di sela-sela katalis. Setelah digoyang lagi, kemudian dibuang lagi cairannya. Nah, ini masih kehitaman untuk yang kedua kali. Diulang sampai betul-betul jadi jernih seperti bensin yang bersih. Masukin lagi bensin untuk yang ketiga kalinya. Kemudian diproses lagi, dikocok lagi. Sampai penuh. Digoyang pelan-pelan saja.
Ini proses yang ketiga. Nah, sudah mulai jernih. Mungkin sekali lagi sudah selesai. Setelah selesai nanti ditiriskan, tapi tidak boleh disemprot pakai udara bertekanan karena bisa merusak struktur di dalamnya. Jadi cukup ditiriskan saja, atau kalau ditiup pakai mulut saja bisa. Tidak boleh pakai tekanan tinggi. Nanti pada saat dipasang lagi, biasanya saat di starter tidak bisa langsung nyala karena masih ada uap bensin yang terjebak di situ. Butuh beberapa detik. Starter biasanya antara 5-10 detik baru bisa nyala. Intinya uap bensin yang ada harus terbuang dulu, tersedot keluar ke intake. Setelah itu setelah normal baru bisa nyala. Karena kan akan menjadi sangat rich untuk campuran bensinnya. Karena yang kita pakai adalah bensin. Nah, terutama untuk mobil yang diesel ini harus betul-betul dikeringkan, artinya prosesnya tidak bisa langsung dipasang. Dikeringkan dulu, kalau perlu dikipas-kipaskan dulu agar sangat sedikit uap bensinnya yang tersisa di dalam blekor. Pada pembilasan keempat sepertinya sudah jernih. Nah, ini seperti bensin pada standarnya. Jadi ini sudah selesai prosesnya. Tinggal kita tiriskan atau kita tiup pakai mulut atau dikeringkan secara perlahan-lahan saja, diarahkan ke bawah. Kemudian dipasang lagi.